Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Marcel Lolotandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam insani, inspirasi sabda Allah hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Bersama saya Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan pesta tubuh dan darah. Semoga kami boleh menghayatinya dan boleh mengalami kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu dalam berkat pengorbananmu bagi kami melalui pemberian tubuh dan darah-Mu yang kami boleh santap dalam setiap perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Saudara-saudariku, saya berharap kita sudah menyiapkan diri, bahkan sudah membaca dari Injil hari ini, Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Walau demikian, saya mau mengangkat satu ayat daripada perikop Injil hari ini, khususnya dari ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan supaya dunia hidup. Saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu terjadi gempa bumi, bahkan tsunami, bencana alam di daerah Palu. Dan dalam bencana itu ternyata ada seorang ibu bersama dengan bayinya itu diselamatkan dari reruntuhan. Mendengar itu, beberapa tim SAR itu mewawancarai atau bertanya kepada ibu itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan berhari-hari dalam reruntuhan itu, dan bagaimana dia bisa itu menjaga, memelihara anaknya, bayinya yang berusia 6 bulan itu sampai bisa bertahan beberapa hari tidak makan ataupun tidak minum. Ibu itu menjawab hanya dengan memberikan itu isyarat. Dia menunjukkan tangannya yang terluka cukup panjang. Dan ketika tim SAR melihat, mereka begitu kebingungan, bahkan heran, lalu bertanya, ada apa dengan tangan ibu? Lihatlah luka saya yang menganga ini. Saya sengaja melukai tangan saya supaya dari tangan saya ini terpancar darah yang menjadi minuman, makanan bagi bayi saya. Luar biasa, saudara-saudari. Ibu ini mau melukai dirinya, mengorbankan dirinya untuk memberi makanan, memberikan minuman, memberikan kehidupan untuk bayinya. Nah, saudara-saudari, menarik. Ibu ini sungguh menghayati cinta yang dalam sehingga ia mau berkorban untuk anaknya. Yesus hari ini menyatakan cintanya yang terdalam bagi kita. Mengapa? Karena dalam ayat 51 dia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku supaya dunia hidup. Jadi ketika kita memakan tubuh Yesus, darah Yesus yang kita minum, kita boleh hidup selama-lamanya. Bahkan dikatakan supaya dunia menjadi hidup, menjadi sungguh diberikan daya sukacita, kebahagiaan. Luar biasa Bapak Ibu. Perayaan hari ini adalah perayaan yang terdalam. Puncak daripada iman kita adalah Ekaristi. Karena dengan Ekaristi kita boleh bersatu dengan Tuhan. Yesus tidak hanya melukai dirinya, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya, tubuhnya, darahnya, jiwanya lewat pengorbanan di salib untuk kita yang percaya, untuk kita yang dicintainya, untuk kita yang betul-betul mau mengikuti Dia. Betapa kita bersyukur, betapa kita beruntung boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan kita.
bahkan boleh memiliki sakramen Ekaristi sebagai anugerah yang terindah, yang amat berharga diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudari, kalau kita menyadari ini, pastilah kita akan selalu rindu untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi, baik setiap minggu bahkan setiap hari. Mengapa? Karena dalam Ekaristi kita boleh bersatu, bertemu dengan Tuhan. Dan dalam pertemuan, persatuan dengan Tuhan, kita pun dipersatukan satu sama lain sebagai saudara, sebagai keluarga. Bahkan kita dipulihkan, dikuatkan, dan diberikan kembali itu semangat dalam hidup. Banyak saudara kita, banyak orang-orang Katolik merasa dipulihkan, sungguh-sungguh dikuatkan, dan sungguh-sungguh disembuhkan dari sakitnya karena percaya sungguh akan sakramen Ekaristi sebagai sakramen Maha Kudus, di mana Tuhan hadir nyata secara real. Mari saudara-saudari, kita datang ke Yesus, mohon belas kasihannya supaya kita semakin beriman, semakin percaya, dan berani juga mengikuti Dia, berani berkorban untuk Yesus dalam diri sesama kita, untuk bersama-sama membangun hidup yang layak, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh cinta, terlebih di masa pandemi yang penuh dengan tantangan, kesulitan, persoalan, dan juga banyak cobaan. Segala macam aktivitas kita terganggu, bahkan juga segala macam bidang kehidupan sudah mulai terganggu, bahkan mengalami ancaman, itu kehancuran. Tetapi kita punya harapan, punya Yesus, terlebih Ekaristi yang memberikan jaminan, kekuatan, harapan, dan semangat, serta cinta yang mendalam bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menyerahkan nyawamu, tubuh dan darahmu, jiwamu bagi kami untuk keselamatan kami, lewat sakramen Ekaristi yang boleh kami santap di dalam Ekaristi setiap hari. Berkatilah kami supaya kami semakin merindukan Dikau dan berani mengikuti Dikau, terutama dalam hal cinta kasih dan pengorbanan terhadap sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.